Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Hakikat sebenarnya daripada ibadah puasa ialah agar kita dapat merasakan mati sebelum mati, dan agar dapat mencapai puncak zauq ilmu makrifatullah. Apa hubungannya antara berpuasa dengan ilmu mati sebelum mati tersebut? Untuk dapat memahaminya, kita harus tahu dulu tujuan daripada ibadah puasa itu apa. Puasa adalah untuk menjadikan setiap manusia menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpuasa bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Itu puasa anak kecil yang tiap tahun selalu mengulang beribadah puasa, tetapi tidak ada hasil spiritualnya sama sekali. Jadi sudah selayaknya kita merubah semuanya. Bukan lagi hanya sebatas menahan diri daripada makan dan minum di siang hari. Karena sejatinya puasa adalah menahan hawa nafsu yang melekat pada diri kita. Dan puasa hakiki adalah mengesampingkan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Inilah jalannya ilmu mati sebelum mati. Lihatlah orang yang mati. Punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Punya mata tetapi tidak bisa melihat, dan seterusnya. Karena yang hidup telah kembali ke tempat asalnya. Dan tugas kita dalam puasa hakiki ini adalah menyadari kepada yang maha hidup, yaitu diri wa fisiri anak. Inilah puasanya hakikat, seperti puasanya yang dimaksud di dalam sabda baginda Nabi kita, anta mautu qabla mautu, matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Jadi sungguh sayang sekali bila tiap tahun kita berpuasa di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan, tetapi tiada manfaat apapun yang kita dapatkan selain daripada lapar dan dahaga saja. Sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli syai'im babun wa babul ibadah al-siyam. Artinya segala sesuatu mempunyai pintu, dan pintunya ibadah ialah berpuasa. Saudaraku sang sejati, apabila kita telah bertekad untuk mengenal kepada Allah, ingin mendekatkan diri kita kepadanya, dan ingin mengikuti setiap kehendaknya, pastilah kita akan dihadang oleh berbagai macam ujiannya. Dan agar dapat melewati ujian tersebut, salah satunya ialah dengan berpuasa. Seperti yang telah saya ungkapkan, bahwa puasa yang saya maksudkan bukan hanya sebatas menahan makan dan minum ataupun menahan syahwat di siang hari, tetapi ibadah puasa yang berkaitan dengan hati, yaitu menjaga panca indera kita daripada sesuatu yang sia-sia. Mulailah dari hal yang paling sederhana sekalipun. Contohnya, mulut tidak bergunjing, marah, telinganya tidak mendengarkan sesuatu yang negatif, dan matanya tiada melihat sesuatu yang negatif. Tangan dan langkah kaki kita selalu dijaga. Hati kita tidak berpikir negatif terhadap orang lain, juga menjauhi kesenangan berupa nafsu dan juga penyakit syubhat. Matikanlah diri sebelum mati. Mati yang dimaksud oleh Rasulullah ini bukan mematikan diri selagi hidup, atau matinya raga, berpisahnya nyawa dari jasad, tetapi mematikan diri daripada tahap mati yang pertama, yaitu mati tabi'i, matinya panca indera, menyatunya hati pada kehendak Allah, yaitu mengekang seluruh hawa nafsu yang cenderung mengajak pada jalan keburukan, lalu meluruskan nafsu itu ke arah jalan kebaikan. Hati dan juga panca indera benar-benar akan menjadi bersih, dan dia pun akan merasakan mati yang pertama, yaitu mati tabi'i, matinya panca indera yang 5, di mana seluruh panca indera kita secara lahir dan batin telah esak
Yang ada hanyalah tinggal rasa terhadap Allah semata. Inilah yang dimaksud hancurkan jasad, jadikan hati. Jika sudah berhasil dengan puasa hati, yakni mengekang hati kita daripada segala macam nafsu yang menghalangi untuk mengenal Allah, kita akan masuk ke dalam tahapan mati yang kedua, yaitu mati maknawi. Lahir dan batin telah merasakan lenyap, yang ada hanyalah keesaan dengan Allah, dan berlakunya nafi dan isbat pada dirinya, yaitu penafian akan zat, sifat, asma dan af'al, dan semuanya mengisbatkannya hanya kepada Allah. La zatul illallah fil haqiqatu illallah. Tiada diri bagi kita. La maujudun illa sifatun illallah. Tiada sifat bagi diri kita. La asma'un illallah. Tiada nama bagi diri kita. La af'alun illallah. Tiada tubuh lagi bagi diri kita. Nafi dan isbat pada zat, maksudnya kita menafikan wujud yang sebenarnya, melainkan hanya Allah. Wujud selain daripada dirinya hanyalah wujud yang diciptakan, yang berada di dalam genggaman kekuasaannya. Nafi dan isbat pada sifat, maksudnya kita menafikan adanya sifat lain melainkan Allah. Sifat-sifat yang lain itu tiada bercerai, kamumpasil, dan tiada bersatu, kamutasil. Dengan ketunggalan sifat Allah, tiada yang bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam, melainkan Allah. Apabila kita melihat, kita nafikan penglihatan itu milik kita, dan kita isbatkan hanya miliknya. Sementara penglihatan kita tiada berpisah dan tiada bersatu dengan sifat basarnya Allah. Nafi isbat pada asma, maksudnya kita menafikan yang bernama itu dan mengisbatkan nama tersebut hanya kepada Allah. Dan apabila kita melihat segala yang bernama, maka kita mengisbatkannya hanya kepada Allah. Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah Ar-Razak. Tiada yang menghidupkan melainkan Allah Al-Muhyi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nafi isbat pada af'al. Maksudnya kita menafikan segala yang bergerak, melainkan kita isbatkan hanya kepada Allah yang maha menggerakkannya. La tataharraku zahratun illa biiznillah. Tiada yang bergerak melainkan seizin darinya. Allah yang maha menggerakkannya segala apa yang berlaku pada qada dan qadarnya. Tiada tergugur sehelai daun pun melainkan dengan izinnya. Maknanya setiap perbuatan berlaku, tiada terpisah dan bersatu dengan kelakuan Allah. Setelah itu, barulah kita akan masuk ke dalam mati yang ketiga, yaitu mati sirri, yaitu perasaan telah lenyap. Segala warna-warni yang ada hanya nur semata. Siapapun yang telah sampai kepada makom sirri, dirinya telah fana. Dia sudah putus daripada rasa merasa lagi, karena dia telah mengisbatkan dirinya kepada Sang Khalik. Jika telah karam pada makom ini, maka dirinya telah fana pada sejatinya hidup, karena telah terliputi oleh sifatnya yang maha agung. Adapun sempurnanya dari semua kematian itu ialah mati hissi, yakni dia telah baqo. Tiada tahu dia akan fananya, yakni dalam arti ia telah fana ulfana. Dia telah baqo, kekal bersama zat Tuhannya. Kehambaannya tiada mendindingi ketuhanannya, dan ketuhanannya tiada melupakan kehambaannya. Infisalnya atau keterpisahannya tiada menandingi jam'inya, dan jam'inya tiada melupakan farqi infisalnya. Tiada dia hidup kecuali yang dilihat, hanya ada Allah yang nyata, hanya zat yang wujud. Zat itulah adalah aku. Innani
annallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.